Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di beberapa tempat di Kecamatan Bukit Raya. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 3 orang tersangka diantaranya juga masih di bawah umur. Kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau berhasil diungkap jajaran Ditreskrimum Polda Riau. 4 orang yang terlibat pada kasus tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni seorang pria berusia 26 tahun berinisial IW dan 3 orang anak di bawah umur. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Polisi Asep Darmawan mengungkapkan kasus pencabulan anak di bawah umur ini terjadi di beberapa lokasi, yakni di sebuah perumahan, TKP kedua berada di sebuah yayasan, dan TKP ketiga di sebuah pos ronda. Pada kasus ini, 4 orang anak menjadi korban para tersangka. Bahwa telah terjadi dugaan peristiwa perbuatan cabul yang terjadi di beberapa TKP di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dengan korban berjumlah 4 orang dengan inisial KEP 11 tahun, kemudian GYS 9 tahun, RS 8 tahun, dan VB 8 tahun. Itu para korbannya diduga dilakukan oleh 4 orang. Sementara ini dalam proses penyidikan baru 4 orang. Tidak menutup kemungkinan berkembang kepada tersangka lainnya. Namun sampai dengan saat ini baru 4 orang yang kita tetapkan tersangka, yaitu yang pertama IW usia 26 tahun yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemudian R 16 tahun, kemudian R alias ID 14 tahun masih SMP, kemudian F 14 tahun yang kesemuanya sudah kita lakukan pemeriksaan tersangka dan saat ini dalam proses penyidikan. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik di Ditreskrimum Polda Riau juga menyita sejumlah barang bukti. Selain proses hukum para tersangka, Ditreskrimum Polda Riau juga memberikan perhatian kepada para korban dengan melakukan rehabilitasi psikis. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Kepulauan Meranti menggelar konferensi pers kasus tindak pidana perkosaan terhadap gadis berusia 19 tahun warga Kelurahan Selat Panjang Selatan, Kepulauan Meranti, dan motif pelaku karena kesal terhadap korban yang memutuskan hubungan asmara setelah 3 bulan berpacaran. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pemerkosaan yang digelar Polres Kepulauan Meranti, polisi menjelaskan pelaku berinisial AS berusikan oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari orang tua korban ke Mapolsek Tebing Tinggi. Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan mengatakan penangkapan terhadap terduga pelaku ini merupakan langkah signifikan dalam memberikan keadilan bagi korban dan menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku kejahatan seksual. Perkara tidak pidana pemerkosaan yang mana terjadi hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan tempat kejadian Semak Bulkar, Jalan Tanjung Harapan, RT 002 RW 01 Desa Panglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Hormati. Tidak terima perlakuan pelaku terhadap anaknya, ayah dan kakaknya membawa korban ke Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses lebih lanjut. Setelah menerima laporan dari orang tua korban dan melakukan penyelidikan, tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres dan Unit Reskrim Polres Tebing Tinggi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Dorak, Selat Panjang. Pelaku mengaku kesal karena diputuskan sang pacar setelah 3 bulan menjalin asmara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Kepulauan Meranti melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria di Sukabumi tega menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun akibat cemburu mendengar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya yang saat ini bekerja menjadi TKW di luar negeri.
Berawal dari video yang sempat viral di media sosial, kurang dari 24 jam Polres Sukabumi berhasil menangkap pelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak di bawah umur digelar di Markas Kepolisian Resor Sukabumi pada Kamis 16 November 2023. Kasus ini menggemparkan warga setempat setelah diketahui bahwa pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur ini adalah ayah kandungnya. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan bahwa kejadian tragis ini bermula dari cemburu yang dirasakan oleh tersangka terhadap istrinya. Jadi berawal itu pada tanggal 13 sempat viral video sekilas yang mungkin sama-sama kita ketahui, ada seorang anak perempuan yang kemudian dalam rekaman video itu terlihat diinjak, dibanting dan juga dipukuli. Bergerak dari video Facebook yang viral tersebut, unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi segera berkoordinasi dengan IT atau tipiter daripada Satreskrim Polres Sukabumi untuk menelusuri akun tersebut. Kemudian dapat diketahui bahwa lokasinya itu di luar negeri untuk akun tersebut. Dari koordinasi ke luar negeri, kemudian didalami bahwa yang bersangkutan punya anak di Sukabumi. Setelah mengetahui bahwa anaknya di Sukabumi, dimintai alamat, kemudian langsung berkoordinasi ke Kapolsek Surade. Kebetulan itu wilayah Polsek Surade, dan unit PPA segera berangkat ke arah TKP dengan didahului oleh Polsek Surade untuk segera menindaklanjuti, mengecek TKP-nya dan segera mengamankan pelaku yang diduga berada di dalam video tersebut. Hasil dari proses penyidikan didapatkan fakta bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan yang viral di dalam video tersebut adalah ayah kandungnya sendiri, berinisial W, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Adapun motif yang dilakukan W selaku ayah kandung adalah karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya, yaitu ibu kandung dari ABH tersebut. Bertengkarnya karena W mencurigai bahwa istrinya ada hubungan lain dengan warga atau masyarakat, sehingga yang bersangkutan melampiaskan rasa kekesalannya dengan melakukan tindakan tersebut dan mengirimkan video rekamannya ke istrinya yang ada di Arab Saudi. Setelah mendapatkan video tersebut, istrinya yang merupakan ibu kandung dari korban ABH mengupload di Facebook sehingga sempat viral dan ditelusuri oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Saat ini tersangka, seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai wira swasta, telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan anak kandungnya yang menjadi korban kekerasan masih menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis yang dialami. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Junto, pasal 5 huruf A, atau pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 5 huruf B, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.